Shalom Aleihim, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini, saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema perpaduan antara sains dan spiritualitas. Jadi kalau kita lihat, orang menganggap bahwa yang namanya dunia alam roh itu tidak bisa dilogikakan. Padahal dengan berjalannya waktu dan teknologi yang semakin mantap, maka kita bisa membuktikan bahwa apa yang ada di alam supranatural itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan sebelumnya saya perlu memberitahukan kepada saudara sekalian sebagai pengumuman bahwa untuk saat ini channel Lukas Sutrisno sedang dinonaktifkan oleh YouTube. Jadi bagi saudara yang mungkin biasanya nonton video saya di channel Lukas Sutrisno, mungkin saudara bisa pindah terlebih dahulu, karena apa yang saya sampaikan malam ini saya akan upload di channel Aleph Tau Ministry. Ya, karena channelnya Lukas Sutrisno sedang dibekukan sampai tanggal 31 Desember. Dan kemarin saya mengajukan untuk mendapatkan silver plate, juga belum bisa diterima, saudara, karena ada video yang di take down oleh mereka, jadi dianggap saya tidak kooperatif. Ya, jadi saya berpikir saya mau dapat silver plate atau tidak, bagi saya tidak masalah. Yang penting saya bisa menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi saya sudah tidak lagi mengharap silver plate, saudara-saudara. Karena rupa-rupanya dengan video saya yang di take down ini dianggap saya tidak memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan silver plate. Enggak apa-apa, ya. Saya menyadari karena platform itu milik mereka, ya. Jadi saya tentu bertentangan dengan pemilik platform, pasti dibekukan. It's okay, no problem. Saya cuma ingin memberitahu malam ini bagi saudara yang biasa melihat di channelnya Lukas Sutrisno bisa pindah terlebih dahulu ke Aleph Tau Ministry. Karena setelah lewat masa pembekuan ini saya akan kembali unggah di channelnya Lukas Sutrisno, saudara-saudara. Baik, saya akan memulai materi ini bahwa jika kita perhatikan kondisi dunia sekarang kita ada, itu dijejali oleh teknologi yang semakin hari semakin meningkat dengan kecepatan yang di luar dugaan gaya berpikir manusia biasa. Kecepatannya itu luar biasa, saudara-saudara. Kalau sekarang saya mulai banyak mendengar kata metaverse. Ya, metaverse ini ibarat seperti dunia yang kita jalani seperti sekarang, tetapi adanya di dunia maya. Adanya di dunia yang tidak kelihatan mata. Jadi saudara bisa beli rumah di sana, bisa jadi orang kaya raya di sana, tapi di sininya orang biasa saja. Itu metaverse, saudara. Itu perpaduan antara dunia fisik dengan dunia maya yang dikenal dengan virtual reality. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, malam ini saya akan ajak saudara untuk mempelajari tentang sains dan spiritualitas. Dan kita akan melihat sampai sejauh manakah antara sains dengan spiritualitas ini.
Karena apa yang sekarang sedang terjadi itu merupakan nubuatan dari kitab Nabi Daniel di pasal 12 ayat yang keempat yang berkata, tetapi engkau, hai Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan berlari kian kemari dan pengetahuan akan bertambah. Jadi saya garis bawahi kata pengetahuan makin bertambah. Di dalam kehidupan manusia kita, saudara-saudara, saya sudah pernah mengajak saudara untuk belajar bersama tentang hukum law of attraction atau hukum daya tarik menarik. Nah, banyak sekali orang-orang yang bertanya kepada saya, kenapa kok saya melakukan hukum loa ini kok tidak berhasil? Bahkan cenderung gagal yang semakin kuat. Saya katakan bahwa untuk mempraktekkan hukum loa itu ada aturannya. Karena hukum ini adalah hukum alam semesta, ciptaannya Bapak Yahweh. Jadi kalau saudara mempraktekkan hukum loa, tetapi tidak mengikuti rule atau aturan yang Bapak Yahweh berikan, maka lebih banyak gagalnya. Karena kita tahu, saudara-saudara, bahwa keberhasilan hukum loa atau law of attraction itu ditentukan oleh frekuensi pada otak yang akan bisa menembus ke dunia supranatural. Saya seringkali memberitahu kepada saudara sekalian bahwa keberhasilan seseorang untuk meraih hukum loa itu juga dipengaruhi oleh sikap kita. Karena otak kita itu memancarkan gelombang frekuensi, saudara. Nah, gelombang-gelombang frekuensi itu tidak bisa dilihat oleh mata. Namun demikian bisa dibuktikan dengan sebuah alat yang namanya encelografi. Itu adalah alat yang dipakai untuk mengukur frekuensi otak manusia. Nah, ini bisa kita lihat dalam dunia teknologi, saudara-saudara. Maka kalau saudara mempraktekkan hukum loa, tetapi saudara punya karakter tidak baik, nggak akan bisa berhasil, saudara-saudara. Misalnya gampang bersungut-sungut, gampang marah, itu energinya nggak akan mencapai apa yang sudah ditentukan oleh hukum tersebut. Maka yang terjadi, saudara akan kecewa dan menuduh bahwa hukum loa ini sebuah kebodohan belaka. Nah, sebelum kita melihat lebih dalam lagi tentang pengetahuan yang kita lihat bisa sejajar dengan spiritualitas, saya akan tunjukkan terlebih dahulu tentang frekuensi-frekuensi yang ada di otak manusia yang bisa mendatangkan mujizat, yang bahkan tidak bisa mendatangkan mujizat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini ada tulisan ya, di kolom yang putih itu ada gelombang gamma, ada gelombang beta, ada gelombang alfa, theta, dan delta. Nah, lalu maksudnya apa ini? Kita atau saya seringkali mengajarkan kepada saudara sekalian tentang gelombang-gelombang untuk bisa menembus ke dunia alam supranatural. Saya akan memulai. Ya, jadi pada prinsipnya manusia umum, manusia yang normal itu memiliki empat gelombang yang ada di otak.
Ini saya bicara tentang manusia normal ya saudara. Nanti ada manusia yang lebih dari normal. Ya, nah ini saya akan tunjukkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah gelombang delta. Gelombang delta itu posisinya ada di 0,5 sampai 3 Hz. Ini adalah kondisi di mana orang menyebut dengan sebutan deep sleep atau tidur lelap tetapi tanpa mimpi. Ya, saya berharap saudara bisa mengikuti ini, saya akan sampaikan pelan-pelan supaya saudara bisa paham. Memang ini berbau ilmiah, saudara-saudara. Berbau pengetahuan, karena memang ini saya sedang menerangkan tentang ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Jadi yang pertama adalah gelombang delta. Nah, gelombang delta itu ada pada frekuensi 0,5 sampai 3 Hz. Itu ada pada kondisi deep sleep atau tidur lelap tanpa mimpi. Jadi kalau saudara itu tidur terlelap, ngorok gitu ya, itu berarti frekuensi otak saudara itu ada di gelombang 0,5 sampai 3 Hz. Kemudian ada lagi gelombang yang disebut gelombang theta. Gelombang theta itu ada di frekuensi 3 sampai 8 Hz. Nah, kondisi gelombang theta atau 3 sampai 8 Hz ini adalah posisi otak manusia pada waktu orang mau tidur dan bangun tidur. Nah, gelombang theta ini yang seringkali saya ajarkan untuk bisa menembus dunia alam supranatural. Makanya di gelombang theta inilah critical area itu lengah, saudara. Alam logika itu tidak masuk. Nah, oleh karena itu, kalau saudara ingin mendapatkan sesuatu dan mau mengafirmasikannya, coba pada waktu saudara layap-layap mau tidur tinggal les, begitu ya, ucapkan visi dan misi saudara yang besar. Misalnya, saudara ingin punya rumah. Pada waktu kondisi mau tidur tinggal les gitu, cepat saudara katakan, terima kasih Bapak Yahweh, aku sudah punya rumah. Aku sudah punya kendaraan sendiri. Itu posisi otak kita ada di gelombang theta. Nah, ini supaya saudara ingat-ingat. Pada waktu saudara bangun tidur, itu juga begitu saudara. Kurang lebih saat saudara baru sadar bangun, itu saudara hanya punya waktu 10 detik saja. 10 detik dari saat saudara bangun tidur, itu posisi otak masih ada di gelombang theta. Jadi waktu saudara bangun tidur, biar itu saudara cepat ucapkan, terima kasih Bapak Yahweh, hari ini adalah hari mujizat-mujizat besar. Sudah sampai 10 detik ya? Belum ya? Belum. Berarti saudara punya kesempatan untuk mengucapkan hal yang baik. Terima kasih Bapak Yahweh, hidup saya semakin berlimpah. Sudah 10 detik? Belum juga. Jadi saudara bisa mengucap, tapi tidak boleh lebih dari 10 detik. Karena begitu saudara lewat dari 10 detik, posisi gelombang otak saudara sudah berpindah. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara. Ketiga yaitu yang disebut dengan gelombang alfa. Ini yang saya ucapkan ini, itu bisa dibaca di alat yang bisa untuk membaca
frekuensi gelombang otak, yaitu ensefalografi. Ya. Gelombang alfa itu ada pada posisi angka 8 sampai 12 Hz. Dan itu adalah saat kondisi rileks yang amat dalam. Itu ketika saudara mau bermeditasi, nah itu berarti saudara masuk ke gelombang alfa, saudara-saudara. Kemudian yang keempat yaitu gelombang beta. Gelombang beta itu ada di frekuensi 12 sampai 36 Hz. Nah, ini adalah kondisi di mana kita menjalani hidup sehari-hari. Jadi pada frekuensi ini, saudara tidak bisa mempraktekkan hukum Loa. Karena di frekuensi beta, itu logika kita itu kuat, saudara-saudara. Ketika kita mengucapkan hal-hal yang besar, maka ada yang mengcounter. Saya menyebut istilah yang mengcounter itu pikiran liar, saudara-saudara. Pikiran liar ini jahatnya luar biasa. Tetapi kadangkala kita ngajak debat. Semakin saudara ngajak debat, semakin saudara nggak akan dapat apa-apa. Diamkan saja. Makanya mempraktekkan hukum Loa itu saya memberitahu saudara ada di posisi jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Antara, ya kemarin masih ada yang tanya sama saya, pertanyaannya begini, Pak, saya ini menulisnya begitu banyak kah? Ya 55 kali 5, banyak sekali Pak ya, dari jam 10 sampai jam 4. Saya bilang, salah, bukan begitu. Ikuti dulu video saya, baru komen. Ya, jadi saya menganjurkan saudara-saudara yang mau mempraktekkan hukum 55 kali 5 itu bagian dari Law of Attraction. Saudara tonton dulu video saya, baru buat pertanyaan. Ya, karena kalau saudara nggak nonton lalu bikin pertanyaan, saya menerangkannya agak susah. Lebih baik ditonton dulu. Ada 2 video yang penting untuk mempraktekkan 55 kali 5, yaitu 55 kali 5 itu sendiri dan pertanyaan seputar 55 kali 5. Nah, di situ banyak orang yang tanya, saya kumpulkan, saya terangkan, saudara. Jadi, mohon bagi saudara yang mempraktekkan ini, tonton dulu video saya, baru tanya. Ya. Nah, itu adalah yang keempat tadi ya, gelombang beta antara 12 sampai 36 Hz, itu adalah kondisi orang melakukan kegiatan sehari-hari. Ini hanya sekedar saya kasih tahu saja, kalau saudara mempraktekkan hukum Loa dalam kondisi frekuensi otak di 12 sampai 36 Hz, itu lebih banyak gagalnya, saudara. Ya. Nah, itu adalah batas kemampuan manusia normal. Tetapi ternyata ada ilmuwan dari Amerika yang mulai menyelidiki kenapa kok para biksu yang ada di Tibet sana, mereka bisa melakukan meditasi dengan pakaian yang minim, tetapi mereka tidak kedinginan. Wah, ini para ilmuwan, saintis dari Amerika itu melakukan penyelidikan, saudara-saudara. Dan akhirnya itu ditemukan ada 3 frekuensi lagi, ya 3 frekuensi lagi yang dimiliki oleh para biksu di Tibet. Mereka memiliki keunggulan dalam menembus dunia alam supranatural. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara, ini adalah di luar batas kemampuan. Tadi cuma berapa? 4 ya Bapak Ibu. Nah, ini yang kelima, yang disebut dengan gelombang gamma. Gelombang gamma ini ada di frekuensi 36
sampai 44 Hz. Nah, orang pada posisi seperti ini, maka dia akan merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Ada rasa keterhubungan dengan segala hal. Ingatan yang sangat super. Baik fokus, ketenangan, dan akses intuisi, serta ilham dan ide-ide tertentu. Makanya kenapa kalau orang mempertahankan hati supaya tetap damai sejahtera, itu saudara ada di gelombang gamma. Dan itu semakin luar biasa saudara ya. Ini saya terangkan bahwa mulai dari 5, angka 5 yaitu dari gamma, terus itu yang disebut manusia super saudara. Makanya kalau orang yang kembrungsung, tahu kembrungsung? Saudara mau praktek hukum lo nggak akan bisa saudara. Orang yang ingin mendapatkan mujizat itu harus masuk di gelombang ini. Adanya damai sejahtera. Maka saya bilang kalau orang mempraktekkan sesuatu, mengucapkan afirmasi dan sebagainya, dan saudara merasa ada damai sejahtera, saudara tinggal nonton mujizat. Pasti akan dapat mujizatnya. Ya, karena di situ ada kata damai sejahtera, saudara-saudara. Nah, saya sekaligus akan tunjukkan kepada saudara batas dari frekuensi-frekuensi level tertentu dan energinya seberapa besar. Nah ini saudara ya, ini saudara bisa lihat, saya mulai dari bawah terlebih dahulu. Ya. Perasaan malu. Yang paling bawah itu perasaan malu, saudara. Perasaan malu itu energinya cuma 20. Orang Jawa bilang itu celingus. Ya, itu frekuensinya cuma 20. Saya ambil contoh misalnya. Orang ingin hidup terkenal misalnya. Tapi kalau mau difoto saja malu. Bisa nggak kira-kira? Nggak akan bisa. Karena itu tidak punya energi, saudara. Hanya 20. Ya. Kemudian naik lagi, yaitu rasa bersalah. Saya pernah ditelepon oleh seseorang, dan orang ini itu pernah melakukan kesalahan, sehingga kekayaan yang dia miliki itu ludes, saudara. Dia kasihan sekali dengan istrinya. Karena akibat kekayaan itu ludes, dia dikejar-kejar oleh orang yang minta duitnya, saudara. Nah, karena dia merasa bersalah, aduh aku merasa bersalah. Nah, saya tunjukkan, orang yang merasa bersalah, kalau tidak segera dihabisin perasaan itu, maka frekuensi saudara tidak akan pernah naik. Karena rasa bersalah itu frekuensinya cuma 30, saudara. Makanya kalau saudara merasa bersalah, harus diselesaikan dulu. Kalau saudara tidak menyelesaikan, energi saudara tidak akan naik. Kemudian naik lagi, yaitu apatis. Apatis itu ya nggak pernah mau nanggapin, saudara. Pasif istilahnya begitu. Makanya saya ingin saudara itu menjadi jemaat yang aktif, saudara-saudara. Coba sekali waktu saudara lihat, nontono video waktu orang kulit hitam beribadah, saudara. Wow, itu luar biasa. Begitu pendetanya ngomong, itu sudah bersaut-sautan di sana sini, saudara. Amin, amin. Ada yang berdiri, ngepelkan amin, amin. Dia meresponi, saudara. Kalau kita kadangkala, saudara yakin, amin, meneng wae.
Nggak ada respon, saudara. Bahkan saya pernah melayani, tapi kalau di sini saya bersyukur, jemaat banyak memberi respon. Saya pernah melayani di salah satu gereja. Saya katakan begini, percayalah Bapa Yahweh itu Maha Kuasa, Dia sanggup untuk melakukan segala perkara. Hari ini ada banyak mujizat yang akan Tuhan berikan kepadamu. Meneng, wahai saudara, melongor. Ini saya bingung, saudara. Ini jemaat kok tidak dilatih ya sama gembalanya, saudara. Ini kan ngeri, saudara-saudara ya. Makanya saya katakan apatis. Apatis itu nilainya cuma 30. Kemudian yang naik lagi, yaitu kesedihan yang mendalam, yaitu 75. Makanya kalau saudara mengalami sesuatu, sebutlah saudara ditipu oleh orang, sehingga saudara habis duitnya, saudara. Saudara pasti sedih, bukan? Karena banyak sekali ya orang yang laporan sama saya begini, Pak, saya ditipu oleh orang yang saya percayai. Saya ditipu habis-habisan, saya kecewa, saya sedih sekali, sangat dalam kesedihan saya. Saya katakan itu mesti diselesaikan, saudara-saudara. Saya sering mengatakan begini, apakah dengan kesedihan itu duitmu balik? Tidak, saudara. Jadi kalau duitnya nggak balik, ya ngapain kita sedih? Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi kesedihan yang mendalam itu cuma 75. Energinya masih belum naik, saudara. Nanti saya tunjukkan sampai batas mana energi itu bisa mulai naik dan mengarah ke mujizat. Ini masih di bawah standar, ya, masih belum bisa menaikkan energi, saudara. Kemudian yang berikutnya naik lagi yaitu takut. Takut itu nilainya 100, saudara. Dan takut itu bukan cuma nilainya masih berada di bawah, tetapi untuk nembus dunia alam supranatural itu ngeri sekali. Karena dia mencipta. Ketakutan itu mencipta. Mencipta apa? Mencipta yang ditakutkan. Betul nggak Bapak Ibu? Misal, ada orang yang ngomong sama saya begini, aduh Pak Lukas, saya itu dikejar-kejar orang untuk bayar, disuruh bayar utangnya gitu. Kalau tidak, saya diancam oleh orang itu. Orangnya bilang bagaimana? Pokoknya kalau aku tunggu dalam 3 kali 24 jam kamu belum bayar sama saya, ya lihat saja nanti. Maka selama 3 hari dia dikejar-kejar oleh rasa takut. Lalu dalam ketakutan itu dia menciptakan sesuatu. Waduh, jangan-jangan saya dipukulin di jalan. Dipukulin. Jangan-jangan saya dipenjara. Jangan-jangan keluarga saya diteror. Nah itu kan mencipta. Ya Bapak Ibu. Kitab Iyyub mengatakan, apa yang aku takutkan itulah yang mendatangi aku. Yang aku khawatirkan itulah yang menimpa aku. Aku tidak mendapatkan ketenangan, namun kegelisahanlah yang timbul. Nah itu rasa takut, saudara-saudara. Kemudian yang berikutnya naik lagi, yaitu keinginan. 125. Itu keinginan, saudara-saudara. Orang punya keinginan, maka saya bilang apa? Kalau Anda ingin menerapkan hukum Loa, bukan keinginan yang dicuatkan, tapi pernyataan. Ini masih banyak yang salah, saudara-saudara. Pak, saya sudah mempraktekkan hukum Loa, saya punya keinginan begini-begini. Salah, bukan keinginan. Pernyataan. Ya. Jadi keinginan itu 125.
Kemudian naik lagi. Dan ini yang banyak orang lakukan, yaitu marah, saudara. Marah. Siapa di sini yang gampang marah? Halo, angkat tangan. Enggak ada yang ngaku maksudnya. Ya. Nah, saya kasih tahu Bapak Ibu. Kalau saudara apa-apa sedikit marah gitu. Saudara nggak usah bicara mujizat deh. Bener. Saudara nggak akan dapat apa-apa. Karena kemarahan itu menggrounding semua visi dan impian. Ingat Bapak Ibu, bahkan marah saja secara instan, secara dadaan, itu sudah mendatangkan bencana dalam hidup saudara. Pertama, kalau saudara marah saja, itu sudah mendatangkan kedengkian bagi orang lain. Betul nggak Bapak Ibu? Apalagi kalau orang lain itu jengkel dan orang lain itu ucapannya memiliki kuasa, saudara dikutuk oleh orang itu, tembus saudara. Dan saudara akan hidup dalam penderitaan. Makanya bagi saudara yang gampang marah, jangan marah saudara, amin. Ya. Mungkin saudara tanya, caranya piye? Caranya gampang. Sekarang kalau mau marah itu terus saudara pikir, emang perubahannya apa? Kan gitu. Apakah dengan marah itu jadi baik? Tidak, saudara-saudara. Kecuali kalau kita marah yang benar ya, saudara-saudara. Misalnya orang tidak melakukan kekudusan kita marahi, boleh enggak? Boleh. Gitu. Karena itu meningkatkan energi mereka. Ya, kemarahan. Kemudian yang naik lagi yaitu bangga. Itu nilainya 175. Bangga. Ya, tapi itu masih belum bisa masuk standar, saudara-saudara. Rasa bangga. Ya. Dan ini kurikulum ini dibuat oleh David R. Hawking, MD, PhD. Ya. Itu yang memilah-milah itu ya. Oh, ini frekuensinya berapa dalam sebuah penyelidikan, saudara-saudara. Jadi saya hanya membacakannya saja bahwa berhati-hati kalau energi saudara ada di situ. Kemudian setelah bangga itu berani. Berani itu nilainya 200, saudara. Berani. Karena berani itu bisa dua macam, saudara. Berani mengarah kepada hal yang negatif, berani mengarah ke hal yang positif. Saya ambil contoh. Berani melakukan hal yang negatif. Orang merampok itu dibutuhkan keberanian enggak? Butuh keberanian. Tapi itu keberanian yang negatif, saudara. Orang berani menyatakan kebenaran, sama-sama berani. Tetapi itu arahnya ke yang positif. Makanya saya terus terang sampai hari ini masih bingung. Ya, bingung dengan para pemimpin gereja yang sudah mengakui nama Yahweh. Kenapa harus disambung dengan kekasihnya yang lama, saudara-saudara? Nama Yesua disambung dengan nama yang lama. Kenapa harus begitu? Kenapa tidak berani mengatakan Yahweh di dalam Yesua HaMashiach? Kenapa enggak berani begitu? Apa sih yang ditakutkan? Sejak saya menyampaikannya, saya enggak takut, saudara. Kenapa? Karena saya berpikir apa sih yang ditakutkan, saudara? Wong itu iman saya kok. Betul enggak Bapak Ibu? Ngapain mesti takut? Apakah Anda takut kalau nanti tidak diakui? Ya buat saya enggak apa-apa wong tidak diakui manusia. Asal jangan tidak diakui oleh Tuhan. Iya kan? Nah ini yang penting, saudara-saudara. Jadi mungkin ada beberapa pendeta yang lihat video saya malam ini. Anda mesti berubah. Ya. Kenapa?
karena Anda seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus membawa jemaat untuk masuk dalam kebenaran. Enggak usah takut. Selama kita melakukan kebenaran, maka kebenaran itulah yang akan membela saudara. Ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya yaitu netralitas. Nah, ini mulai ada di garis standar, saudara. Netralitas. Netralitas itu artinya seseorang yang diperhadapkan dalam sebuah kenetralan. Anda mau pilih yang mana? Mau pilih yang naik ke atas atau pilih ke bawah? Maksud nggak Bapak Ibu? Ya, ini Anda di tengah-tengah nih, di garis standar nih, netralitas itu. Kalau mau pilih ke atas berarti energinya akan naik. Tapi kalau milihnya ke bawah, energinya akan turun. Netralitas itu nilainya 250. Nah, kemudian ini naik, ini yang mulai punya energi, saudara-saudara. Yaitu kemauan. Nilainya 310. Kemudian naik lagi, yaitu penerimaan. Ini nilainya 350. Kemudian berpikir, nilainya 400. Maka saya katakan kita itu punya logika, pakai pikiran, saudara-saudara. Jangan hanya karena perintah, wes ora masuk akal ya wes nurut. Enggak bisa begitu, saudara. Ya, enggak bisa begitu. Kita diberi otak, kita diberi logika, kita diberi gaya berpikir. Nah, itulah berpikir 400. Kemudian yang lebih tinggi lagi yaitu cinta. Cinta itu 500 kekuatannya, saudara. Dahsyat sekali. Makanya kalau saudara memiliki cinta, memiliki kasih, nilai saudara itu tinggi sekali. Saudara punya peluang untuk meraih mujizat. Dibanding saudara marah-marah, ngamuk-ngamuk. Ya, Bapak Ibu, itu di bawah standar itu. Kemudian kita naik lagi, yaitu sukacita 540. Ya, 540. Kemudian naik lagi yaitu kedamaian, itu 600. Makanya kalau tadi ya, orang sudah masuk dalam rasa damai, sejahtera, itu sudah masuk ke gelombang gamma, saudara. Bisa ditingkatkan lagi enggak? Bisa. Nah, yang terakhir itu adalah pencerahan. Pencerahan itu sama dengan ilham, saudara. Ketika saudara dalam keadaan kalut, pikiran saudara enggak kerja, bagaimana cara saya menangani masalah ini, masuk saja dalam dunia meditasi. Sampai di batas pencerahan. Nanti saudara akan mendapatkan ilham-ilham baru yang membuat kita itu punya pemahaman yang di luar dugaan. Loh, kok bisa ya? Sama seperti kadangkala ketika saya khotbah. Selesai khotbah itu saya kadang tanya pada diri sendiri. Aku tuh tadi tuh sajane ngomong apa ya? Bingung, saudara-saudara. Karena apa? Di catatan nggak ada. Gitu. Ternyata ada ilham yang harus saya sampaikan. Nah, ini yang disebut dengan pencerahan. Pencerahan itu nilainya 700 sampai 1000. Wah, itu luar biasa, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita akan lihat yang keenam. Yang keenam yang disebut dengan hipergama. Ini lebih tinggi lagi, saudara. Dan ini mulai 5, 6, 7 itu biasanya yang bisa melakukan itu adalah orang-orang yang terlatih. Dan biasanya itu para biksu yang ada di tempat pertapaan, saudara-saudara. Mereka bisa tembus ke situ. Yang disebut dengan hipergama itu antara 44 sampai 100 Hz. Nah, itu bentuk wawasan dan intuisi terdalam yang pernah dilakukan oleh manusia. Nah, disinilah yang tadi saya katakan.
para ilmuwan dari Amerika sengaja datang ke Tibet untuk mereka menyelidiki kenapa para biksu ini ketika dia meditasi di tempat yang sangat dingin, bahkan kadangkala dia harus duduk di atas salju. Kenapa kok bisa saljunya itu meleleh? Kenapa kok bisa suhu tubuhnya itu bisa menyesuaikan? Ya. Itu yang disebut dengan hipergama. Yaitu para biksu yang bisa mengatur suhu tubuh mereka, yaitu bisa meditasi di tengah dinginnya salju. Bahkan bisa membuat es itu mencair. Ada seseorang, saya lupa namanya, saya mau catat kok lupa. Itu bukan biksu, saudara-saudara, orang biasa. Tetapi dia mampu sampai ke hipergama. Dia duduk meditasi, itu es meleleh, saudara-saudara. Itu luar biasa sekali. Dan sekarang yang terakhir, yang ketujuh, yaitu gelombang lambda. Yang ada pada posisi 100 sampai 200 Hz. Nah ini otak kanan dan kiri itu sinkron bersama-sama. Sehingga membuat orang-orang yang sampai pada gelombang lambda ini, dia bisa menghentikan detak jantung yang disebut dengan semacam mati suri, saudara-saudara. Ini sudah tingkat tinggi. Dan ini sangat berbahaya memang, posisi ini, saudara-saudara. Disinilah para peneliti sains melakukan penelitian kepada para biksu yang keheranan karena mereka bisa menciptakan kondisi seperti orang yang mati suri. Nah, inilah yang disebut dengan frekuensi yang ke-8, yaitu epsilon. Itu di 0,5 sampai 0 Hz, ya turun total. Sehingga tidak ada pancaran dari otak dan tidak ada denyut nadi, detak jantung dan nafas. Jadi dari gelombang lambda itu tiba-tiba turun sampai ke epsilon 0,5 sampai 0 Hz. Kenapa kita bisa tahu akan hal seperti ini? Yaitu karena ada teknologi frekuensi gelombang otak yang disebut dengan encelograf, ya, encephalografi, kira-kira begitu ya. Jadi frekuensi otak manusia itu berbeda-beda untuk setiap fase sadar, rileks, tidur ringan, tidur nyenyak, trans, panik dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dan kita tentu tahu kalau otak manusia dan hati manusia itu sinkron, itu yang dikenal dengan koheren, saudara-saudara. Dikenal dengan koheren. Nah, kalau antara pikiran dan hati itu sama, sinkron, itu mujizat pasti terjadi. Itu sebabnya dalam kitab Mislei atau kitab Amsal dikatakan, for as he think in his heart, so is he. Apa yang kamu pikirkan di dalam hati, itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Saya terus terang waktu pertama kali membaca ayat itu, saya berpikir, loh, think kok arahnya heart? Bukankah think itu arahnya mesti main? Heart itu arahnya ke feel. Tetapi kenapa seperti ini? Saudara lihat gambar yang di atas ini, kanan atas, ini yang sinkron, saudara-saudara. Antara otak dan hati, dia punya pancaran bagus sekali. Tapi kalau ini out of synchron, ya ini otak dan hati itu nggak sama, saudara-saudara. Sehingga orang yang seperti itu akan sulit untuk mendapatkan mujizat. Nah, kenapa kita perlu memahami akan hal ini?
Karena kemampuan kita untuk berinteraksi dengan medan energi kuantum dapat ditentukan oleh keadaan otak dan jantung kita. Nah, saudara mungkin tanya, apa maneh kuwi kuantum? Ya, kuantum itu adalah dunia yang sangat halus. Itu bukan dunia fisika. Kalau bukan dunia fisika berarti dunia apa dong? Dunia alam roh ya Bapak Ibu. Karena itu bukan fisik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hasil penelitian dari HeartMath di Amerika, HeartMath itu adalah laboratorium penelitian jantung manusia. Kondisi koheren itu kondisi di mana otak dan hati itu terjadi sinkronisasi. Artinya kalau saudara percaya di pikiran dan disetujui oleh hati, itu yang disebut dengan koheren. Nah, untuk bisa mencapai hal ini, saudara akan bisa nembus ke dunia supranatural, yaitu saat apa? Orang memiliki welas asih, punya rasa belas kasihan kepada orang lain. Itu orang gampang sekali nembus ke dunia alam supranatural. Berempati, ya, bersimpati atau merasakan kesedihan orang yang dialami, ya, oleh orang lain. Makanya kalau saudara butuh mujizat, tetapi saudara ucapannya kasar, bikin orang tersinggung atau menimbulkan kebencian, itu tidak akan mendatangkan mujizat. Nah, di sini saudara, saya bisa membagi beberapa hal di mana orang itu berdoa. Ada orang berdoa saat mengalami beban. Ada orang yang berdoa hanya meminta. Ada orang yang berdoa kemudian disambung dengan meditasi dalam ketenangan dan mindfulness, kesadaran penuh. Kemudian yang keempat ada doa ritual agamawi. Dan yang berikutnya adalah doa yang dilakukan dengan penuh perasaan. Nah, ini sering orang tanya sama saya, Pak, bagaimana caranya doa ngusir setan? Saya bilang, ya doa yang terbaik itu doa yang keluar dari hati. Karena orang itu bilang, Pak tolong catatkan. Lu ngusir setan kok dicatat itu bagaimana saudara? Enggak bisa begitu. Ya. Ada lagi orang yang bilang, Pak saya kalau berdoa kok bahasanya belepotan. Saya bilang enggak apa-apa. Yang penting itu keluar dari dasar hati. Daripada doa yang kata-katanya indah, tapi itu cuman formalitas tok, saudara. Enggak pernah keluar dari dasar hati, enggak ada energinya. Paham Bapak Ibu? Ya. Nah, jadi doa yang benar itu adalah doa yang dikombinasikan dengan perasaan. Ya. Disinilah kita tahu bahwa karena sulitnya orang bisa menembus ke dunia alam supranatural, maka para saintis itu mereka menciptakan robot, saudara. Zaman dulu kalau ada sosok manusia yang 3 dimensi, dibuat dari kayu, dibuat dari batu, itu namanya apa? Sekali lagi, zaman dulu kalau ada sosok manusia yang dibuat dari kayu atau dibuat dari batu, namanya apa? Patung, betul nggak Bapak Ibu? Nah, sekarang ini para ilmuwan itu sudah bikin patung, saudara-saudara. Tapi sayangnya patungnya itu bukan dibuat dari batu dan dari kayu, tetapi bisa dari besi, bisa dari titanium, bisa dari plastik, bisa dari latek. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara, kita lihat videonya ya Bapak Ibu.
Di sana untuk membuktikan bahwa sains itu bagus, tetapi sains itu juga bisa menggantikan Tuhan. Nah, ini yang salah, Bapak Ibu. Ini yang berbahaya sekali di hadapan Tuhan. Nah, saya akan tunjukkan bahwa ini ada beberapa agama yang saya tunjukkan kepada saudara, dan ini diambil dari sumber resmi dari BBC. Jadi bukan karang-karangannya saya, saudara. Tapi saya ambil dari sumber resmi. Kita akan tonton sejenak videonya, ya, enggak sampai 5 menit, tapi setidak-tidaknya saudara bisa tahu bahwa teknologi itu ternyata kebablasan sampai menggantikan posisi Tuhan. Kita tonton sebentar. Welcome to the Church of England.この部分はロボットの方が優れてます。だけどね、ロボットはね、一番いい方法をずっと考えながら、AI で考えながら進化させていくことができるわけ。これは優れたもんですね。ロボットは死ぬことがない。困難な状況があなたたちが生きて大切な人と別れたくない、そういったさまざまな気持ちが最初の印象は正直っていうアンドロイドは若い人たちにその仏教っていうことを伝えていける。いずれ死ぬのだという現実を受け止めきれなければ、春には肌目の以上。なぜならなかったかというと、多分私自身にもその囚われがあって、それがね、徐々であろうがあれだろうが、やっぱ他の宗教にも変化を与えるだろうなと私は思っております。My name is Santo, prayer companion. What brings you here on this beautiful day? It was clear to me last year during the lockdown when many people started complaining they couldn't go to church. So in this sense, a machine like Santo can give a hand. Dzień dobry, Santo. Nasze bliskie, które są w niebie, mają kontakt z nami. A w tej chwili, że nie do końca miałam rację, że czasami nam pomaga swoje myślenie skierować na właściwe tory. I think it is impressive. It's a bit like Catholic Alexa with artificial intelligence. Sometimes those answers are very vague. You're not asking where the closest restaurant is. You're asking about spiritual things. So he's helping you finding the own answer. Santo, tell me about resurrection, please. Let us pray. Yes, I think we can use the robot or artificial intelligence to help understand the Christian teaching, not to replace the priest, because it has no soul. It is not person. So we've got to be careful we don't trust AI too soon. AI can quite frequently be artificially stupid rather than artificially intelligent. Ya, sampai di sini dulu.
Nah, saudara sudah lihat bukan? Ini bisa nggak kalau saya sebut dengan istilah patung yang berbicara? Bisa banget ya Bapak Ibu. Itu. Tadi khusus di agama Katolik namanya siapa? Santo, saudara. Sampai pendeta juga tanya kerohanian sama mereka. Ngeri sekali bukan? Saya lalu jadi ingat dengan ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Gilyahna. Saya ajak saudara untuk membaca ya. Kitab Gilyahna, nah ini yang saya katakan, disinilah kaum saintis akhirnya bermusuhan dengan Tuhan. Karena akan menggantikan sosok yang dijadikan Tuhan. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu, di ayat-ayat berikut ini saya pikir cocok untuk saya sematkan kepada patung yang bisa berbicara tadi. Gilyahna atau Wahyu pasal 13 ayat 15 sampai 18. Dan kepadanya telah ditetapkan untuk memberikan roh kepada ekon binatang buas itu. Dan ekon binatang buas itu pun dapat berbicara. Dan dia membuat banyak orang yang tidak menyembah ekon binatang buas itu agar mereka dapat dibunuh. Dan dia membuat semua orang kecil dan besar, juga kaya dan miskin, bahkan merdeka dan hamba, supaya dia memberikan kepada mereka sebuah tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka. Dan supaya setiap orang tidak dapat membeli atau menjual, kecuali dia yang mempunyai tanda atau nama binatang itu atau bilangan namanya. Inilah hikmat itu, siapa yang memiliki pengertian biarlah dia menghitung bilangan binatang buas itu, karena itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Saudara tahu nggak penanaman tanda bilangan binatang itu yang ada di tangan dan di dahi itu tidak lain adalah untuk menciptakan kecerdasan buatan, saudara-saudara. Dan ini sudah sangat bertentangan karena akan menonaktifkan DNA manusia. Padahal DNA manusia, saudara bisa lihat materi saya, itu adalah DNA yang membentuk huruf Yod, He, Waw, He atau Yahweh. Tetapi dengan masuknya mRNA, maka secara otomatis DNA ciptaan Bapa Yahweh ini dinonaktifkan. Ngeri ya Bapak Ibu? Jangan main-main di dunia sekarang. Nampaknya canggih, tetapi sangat luar biasa. Kemudian saya bacakan lagi di Gilyahna atau Wahyu 14 ayat 9 sampai 13. Dan malaikat yang ketiga mengikuti mereka seraya berkata dengan suara nyaring, jika seseorang menyembah binatang buas itu dan ikonnya dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka dia pun akan minum dari anggur amarah Elohim yang telah dicampur tanpa diencerkan di dalam cawan murkanya, dan dia akan disiksa dengan api dan belerang di hadapan malaikat-malaikat kudus dan di hadapan Anak Domba. Dan asap siksaan mereka membumbung selama-lamanya. Dan mereka yang menyembah binatang buas dan ikonnya dan siapa saja yang menerima tanda namanya, mereka tidak memperoleh istirahat siang dan malam. Ini adalah ketabahan orang-orang kudus. Inilah mereka yang yang memelihara perintah-perintah Elohim dan iman Yeshua. Dan aku mendengar suatu suara dari surga yang berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan mulai dari sekarang. Benarlah roh itu berkata bahwa mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka dan perbuatan-perbuatan mereka ikut bersama mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita lihat bagaimana para saintis berusaha sekarang untuk mengubah posisi
Tadi di dalam video saya cuplikkan, ya, itu ada dua jendela yang atau dua frame yang saya jajarkan. Di sana dikatakan, di dalam gereja ini ada robot pendamping doa bernama Santo. Kemudian ini pernyataan dari Ursula Rybinska yang tadi dia diwawancarai, dikatakan begini, terkadang robot bisa membantu mengarahkan kita ke jalan yang benar. Zaman dulu, saudara, patung itu hanya seperti ini, dia tidak bergerak, saudara. Tetapi sekarang patung itu bisa bergerak, bisa berbicara, namanya tentu bukan patung, namanya jadi robot. Itu di dunia sains, dunia modern, saudara-saudara. Makanya saya katakan hati-hati, yang disebut patung binatang itu adalah patung yang ada kaitannya dengan tanda bilangan binatang itu. Saya sudah menerangkan kepada saudara bagaimana penanaman chip itu ditaruh di kepala, orang bisa diatur kehidupan mereka. Dengan sebuah penyelidikan yaitu kumbang badak yang dikasih chip, maka kumbang itu bisa terbang berdasarkan remote yang saya atur dari sini. Ya, Bapak Ibu, nah itu yang sangat berbahaya. Bahkan sekarang ini kaum saintis itu lebih gila lagi, yaitu dengan ditemukannya partikel Tuhan. Mereka menemukan partikel Tuhan dan sebutan ini itu diucapkan pertama kali pada Higgs boson. Diambil dari nama seorang ilmuwan yang bernama Peter Higgs. Bermula dari buku karangan mantan direktur Fermilab atau laboratorium di Amerika Serikat yang memburu partikel Tuhan. Sejak tahun 1964, ya, Peter Higgs ini memprediksi bahwa di alam semesta ini terdapat sebuah partikel hebat yang dapat menciptakan dan memusnahkan alam semesta. Nah, itu ada di sebuah buku yang berjudul The God Particle. Ya. Jadi yang disebut partikel Tuhan itu dikatakan partikel yang sangat kecil dan halus. Tetapi kekuatan partikel itu dapat memusnahkan alam semesta. Jadi sangat luar biasa, saudara-saudara. Nah, sejak tahun 1964, Peter Higgs ini memprediksi bahwa di alam semesta ini terdapat partikel hebat yang dapat menciptakan dan memusnahkan alam semesta. Tentu, kalau kita berbicara tentang partikel Tuhan, maka kita pasti akan terarah tujuan kita pada mesin yang ada di Jenewa, yaitu mesin CERN, saudara-saudara. Saudara lihat di situ, CERN itu adalah sebuah institusi badan penelitian nuklir yang didirikan tahun 1954. Menemukan jejak-jejak bagaimana partikel Tuhan dapat ditemukan. Sekali lagi, partikel yang terkecil, halus, tetapi memiliki kekuatan yang tanpa batas. Dan para ilmuwan itu mengatakan bahwa alam semesta itu dibentuk melalui teori Big Bang yang terjadi 13,8 miliar tahun sebagai pembentuk massa. Itu kan kata mereka. Ya, tapi yang jelas, kalau dibilang partikel Tuhan, memang saya katakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan kekuatannya tanpa batas, saudara-saudara. Haleluya. Jadi, kalau saudara memang ingin mendapatkan kekuatan yang besar dalam imanmu, maka gantungkan harapmu hanya kepada Sang Pencipta, yaitu Bapa Yahweh. Nah, di sini saya tunjukkan kepada saudara tentang markas besarnya mesin CERN, saudara-saudara. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Yahweh
Ya, Bapak izinkan untuk saya menginjakkan kaki di markas besarnya CERN. Singkatan dari itu sebetulnya kan untuk European Organization for Nuclear Research. Itu adanya di Jenewa. Mesinnya itu panjangnya 27 kilometer, saudara. Itu bentuknya melingkar. Dan persis di tengah-tengahnya itu adalah tempat pemujaan Dewa Apollo dulunya, saudara-saudara. Jadi kita lihat di situ mesin CERN ini sangat luar biasa. Dan kita lihat quantum prayer adalah para sains atau manusia yang akan mengubah posisi Tuhan dengan robot. Makanya nanti Tuhan tidak akan dibutuhkan lagi, saudara-saudara. Nah, saya ambil contoh. Misalnya kalau saudara lihat sekarang ini kan canggih ya. Kita pengen tanya apa saja itu bisa kelihatan. Saya ambil contoh ya. Coba ini saya akan bunyikan, saudara-saudara ya. Ini saya tutup dulu, saya bunyikan nih, coba ya. Di manakah alamat Kehilat Aleph Tau? Untuk itu, Anda harus menonaktifkan mode pesawat. Oh, ini masih belum aktif. Saya nonaktifkan dulu mode pesawatnya. Ya, nanti saudara akan lihat nih, ya. Ini contoh kecil ya, contoh kecil. Bentar. Di manakah alamat Kehilat Aleph Tau? Kehilat Aleph Tau berada di Jalan Singosari 20/34, Tuguwolu, Rejowinangun Selatan, Magelang Selatan, Rejowinangun Sel, Catch, Magelang Sel, Kota Magelang, Jawa Tengah 56.124. Saudara dengar nggak? Ya, saya ulang sekali lagi ya. Di manakah alamat Kehilat Aleph Tau? Kehilat Aleph Tau berada di Jalan Singosari 20/34, Tuguwolu, Rejowinangun Selatan, Magelang Selatan, Rejowinangun Sel, Catch, Magelang Sel, Kota Magelang, Jawa Tengah 56.124. Nah, itu kira-kira begitu, saudara-saudara ya. Jadi itu secara otomatis. Nah, ini dikembangkan terus. Sehingga kita tahu bahwa kelak orang sudah tidak butuh Tuhan lagi, saudara-saudara. Dan ini yang saya katakan, ini sudah mulai menyaingi Tuhan, saudara-saudara. Dan ini sangat berbahaya di hadapan Bapa Yahweh. Amin. Jadi jangan dikira perkembangan teknologi ini bisa menyenangkan Tuhan. Oh, tidak sama sekali. Ya. Makanya tadi saya katakan, sekarang ini orang akan dibawa masuk Facebook saja, mereka sudah menggunakan istilah metaverse, saudara. Sekali lagi, metaverse itu adalah perpaduan antara dunia nyata dengan dunia maya. Saudara bisa beli tanah di sana, wujudnya ada nggak di dunia fisik? Nggak ada, saudara-saudara. Wujudnya ada di dunia alam maya. Saudara bisa beli rumah di sana, saudara bisa beli mobil, saudara punya kekayaan besar, tetapi adanya di dunia maya. Nah, kondisi ini akan sangat berbahaya nantinya karena manusia itu akan dijajah oleh robot. Ada seorang ilmuwan yang menceritakan begini, Bapak Ibu. Ini saya lanjut ya. Nah, ada seorang ilmuwan yang berkata begini. Saudara bisa beli robot untuk kebutuhan rumah tangga. Suruh masak dia bisa, suruh nyuci dia bisa, pokoknya seperti manusia yang tidak dibutuhkan human right atau hak asasi. Saudara mau apain nggak ada hukum yang melarang karena itu robot ya saudara-saudara. Tetapi kalau saudara ketemu sama orang jahat, maka robot yang seharusnya menolong saudara malam hari bisa dihack dan disuruh untuk membunuh saudara. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Ini ilmuwan yang ngomong loh saudara-saudara. Jadi saya ngutip para ilmuwan yang berbicara.
bahwa nanti diprediksi manusia itu akan total dijajah oleh robot. Karena mereka menggunakan biochip yang ditanamkan di otak, yang robot itu bisa berpikir seperti manusia. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya, jadi kalau seorang hacker itu tidak suka, saya tinggal data saja, saya hack robot saudara. Maka yang seharusnya membantu, saya atur untuk membunuh. Bisa saja itu terjadi. Nah, kenapa mereka lakukan hal ini? Karena orang berusaha untuk mengalahkan mental block dan juga mengalahkan pikiran liar, ego, paradigma, persepsi yang intinya akan muncul kata, aku tidak layak. Jadi di sisi lain, minta, tapi di sisi lain, merasa tidak layak, kan aneh saudara-saudara. Makanya terjadi benturan di dunia alam roh. Nah, saudara yang terkasih, saudara harus melakukan segala sesuatu yang seperti tadi saya katakan bahwa memang dunia ini akan terus dimodifikasi. Sebentar lagi akan ada yang namanya Great Reset. Great Reset kalau itu sudah terjadi, maka mohon maaf Bapak Ibu yang ada di negara lain yang bisa mengakses video saya, saudara tidak akan pernah bisa lagi. Maka saya memberikan pesan, kuatkan imanmu masing-masing. Engkau tidak bisa bergantung ke channel Lukas Sutrisno atau channel Kehilat Aleftal. Karena setelah Great Reset, maka semuanya akan nol. Dan untuk mengakses, saudara harus punya akses ke tanda bilangan binatang itu. Kalau saudara tidak punya akses atau tidak memiliki tanda bilangan binatang itu, Anda tidak bisa mengakses internet. Dan sekarang sudah dimulai, saudara-saudara. Jadi, kita lihat berakhirnya zaman anti-Hamasiyah sebenarnya adalah saat ketika Tuhan itu melumpuhkan semua teori saintis. Manusia yang berusaha untuk menguasai dan ngakali Tuhan, kelak akan dihentikan paksa oleh Tuhan. Seperti pada zaman Menara Babel. Saudara lihat, Menara Babel itu adalah bukti kesombongan manusia. Baru bikin menara saja. Kalau saudara baca di kitab Henok, Tuhan itu mau dipanah loh saudara. Sombong amat. Tuhan kok mau dipanah. Dan mereka bisa rukunan. Kenapa? Karena bahasanya satu. Saudara pikir sekarang, saudara mana bisa? Bisa. Sekarang antar negara, antar manusia, tidak harus bisa bahasanya. Sekarang ada alat yang canggih. Kalau saudara mau berbicara, sebutlah bahasa Jepang. Ya, terima kasih gitu. Ngomong aja, terima kasih. Nanti di alatnya akan bilang, arigato gozaimasu. Bayangin saudara, ngeri sekali itu. Bahasanya sudah tidak bisa dikotak-kotakkan. Semua bisa nyambung. Paham nggak Bapak Ibu? Sama persis pada zaman Noah. Zaman Noah itu agamanya sama. Bahasanya itu sama, saudara-saudara. Sehingga Tuhan perlu memisahkan mereka dengan bahasa yang terjadi. Bermacam-macam bahasa di dunia ini. Saya tidak tahu bagaimana cara memisahkan ini karena manusia sudah kelewatan, mau berusaha untuk menguasai Tuhan. Maka yang ada di bayangan saya adalah orang-orang yang berafiliasi ke dunia 666 pasti akan dilenyapkan, saudara. Dan orang-orang yang bertahan dalam iman, yang tidak menerima tanda bilangan binatang itu, dialah yang selamat. Oleh karena itu bertahanlah, saudara-saudara. Karena kita tahu bahwa setan itu berusaha untuk menghancurkan manusia. Kali ini dengan teknologi.
Lalu caranya bagaimana? Kan tidak semua orang mau menerima tanda bilangan binatang itu. Caranya bagaimana? Paksa orang itu. Bila perlu dianiaya, bila perlu dibunuh, persis seperti yang kitab suci tulis. Jadi bertahanlah dalam iman sampai Tuhan Yesus datang dan kita akan berjumpa kembali di awan-awan yang permai bersama dengan Yesus HaMasiah. Dan kita bersukacita di Shamayim. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi umat-umat-Mu. Dan kami akan terus bertahan. Sekalipun orang menganggap kami adalah orang yang tradisional. Tetapi kami tahu tubuh kami masih tetap murni di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau buat anak-anak-Mu bertahan dalam iman. Apapun resikonya. Terima kasih Bapa Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMasiah. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman, saudara-saudara. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Akan dilaksanakan kegiatan donor darah pada hari Minggu 26 Desember 2021 pukul 9 pagi di Kehilat Aleph Tau. Bagi yang berminat dapat mendaftar di kantor Kehilat. Ibadah tutup tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Jumat 31 Desember 2021 pukul 6 sore di Kehilat. Ibadah Sabat digabung di hari Jumat. Dan akan dibuka sesi kesaksian pada saat ibadah tutup tahun, dan bagi jemaat yang rindu untuk bersaksi dapat mendaftar di kantor Kehilat paling lambat pada hari Minggu 26 Desember 2021. Bagi jemaat luar kota atau subscriber yang ingin membagikan kesaksiannya pada ibadah akhir tahun dapat menghubungi Ibu Sri di nomor 089 674 479 997. Jemaat subscriber dapat mengirimkan file video pada alamat email srinarsih1680@gmail.com dengan ketentuan sebagai berikut. Video yang dikirim berformat MP4, video yang dikirim berupa video landscape, suara terdengar jelas, resolusi video Full HD, durasi kesaksian kurang lebih 5 menit. Video ditunggu paling lambat tanggal 24 Desember 2021. Bagi yang videonya tidak ditayangkan saat ibadah tutup tahun, akan tetap ditayangkan di channel YouTube Kehilat Aleph Tau atau Lukas Sutrisno. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMasiah, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Amin. Ken yehirotso. Yair Yahweh panau eleka. Wichuneka. Amin. Ken yehirotso. Yesa Yahweh panau eleka.
Wayashem lecha shalom. Amin. Ken yehi rotso. Baruk ata ba'er ufaruk ata besadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yesua Hamasya Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yevareka, weismereka, Yevareka. Amin. Selamat segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Segala kemuliaan hanya
menghibur, duka lara menjadi bahagia.